Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya belum selesai kita bahas. Ya, jadi kemarin itu sebenarnya ada pembahasan yang sangat penting, namun kita karena keterbatasan waktu kita kemarin, makanya hanya baru sebagian saja yang kita bahas ya. Nah, kita balik lagi ke masalah personal pronoun atau kata ganti orang dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Inggris itu kata ganti orang bisa dibedakan menjadi 5 macam di sini. Bisa dia sebagai subjek, sebagai objek, sebagai possessive adjective, possessive pronoun, yang terakhir itu reflexive ya. Di sini subjeknya itu ada I, itu saya, you itu kamu, we itu kita, they itu mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it itu untuk benda ya, atau selain manusia, selain makhluk hidup, sorry. Nah, di sini kalau kalian lihat dia kalau misalkan posisinya sebagai subjek, dia itu yang I, you, we, they, he, she, it ya. Nah, hanya saja jika dia posisinya sebagai objek, maka nanti akan berubah menjadi me, you, us, them, him, her, atau it ya. Nah, adapun nanti kalau misalkan berubah lagi jadi possessive adjective, nanti dia ada perubahan lagi ya, possessive pronoun atau reflexive ya. Ya, iya, di sini mungkin untuk lebih jelasnya lebih baik kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini kalau kalian lihat yang pertama ada I read my book ya. Saya membaca I read many books ya. Saya membaca banyak buku. Nah, di sini karena saya itu di posisinya subjek atau subjek itu di yang posisi pertama ya. Misalkan dalam kaidah struktur bahasa ya. Jadi yang pertama ini bagian pertama itu subjek, yang kedua itu namanya kata kerja, dan yang ketiga itu namanya objek. Nah, kalau kalian lihat di sini di kata yang di kalimat pertama I read many book, di situ I sebagai subjek, read sebagai kata kerja. Nah, di sini objeknya bukan many ya, tapi many books ya, banyak buku gitu. Karena di sini many hanya sebagai adjektif atau kata sifat yang dia menggambarkan bahwa si bukunya itu banyak gitu ya. Next ya, kita masuk lagi, itu ada you have a new bike ya. You have a new bike, right? Gitu. Nah, di sini juga sama ya, pakainya you. Terus he likes fried chicken. She eats breakfast every day. We learn English twice a week ya. They like to go to the park. Jadi semua ini karena subjeknya di posisi karena personal pronounnya dia itu di posisi pertama, maka gunakan yang subjek yang ini di paling kiri ya posisinya gitu. Jadi yang kedua itu kamu mempunyai sepeda baru kan gitu. Dia suka nasi goreng, dia makan makan pagi setiap hari gitu ya, sarapan pagi setiap hari. Kita belajar bahasa Inggris 2 kali 1 minggu, dan yang terakhir mereka suka pergi ke taman ya. Nah, di sini kalau kalian lihat yang nomor 7 sampai 12, di situ contohnya ternyata si personal pronounnya dia menempati posisi objek ya. Walaupun tadi saya bilang posisi ketiga ya. Sebagian ada pengecualian ya. Contoh yang di sini they want to talk with me ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat yang di sini itu kurang lebih posisi pertama seperti biasa subjek ya. Mereka ingin walk with me ya. Mereka ingin berjalan denganku ya. Mereka, they itu subjek, want to itu help verb ya, jadi kata kerja bantu kalau nggak salah ya. Terus ada work, di situ ada kata kerja utamanya ya. Jadi kalau di sini itu beda seperti yang biasa sebutin. Biasanya kan subjek, kata kerja, terus objek. Nah, kalau yang di sini subjek, kata kerja bantu, kata kerja utama ya. With me di sini baru dia sebagai objeknya ya. Karena mereka ingin berjalan denganku. Denganku di sini dia menempati objek, maka gunakan kalian yang kedua dari kiri ya, yang di sini nih. Urutan yang di situ. Begitu juga yang ke-8 ya, I want to meet you ya. Saya ingin bertemu denganmu. Atau father gives me pocket money ya. Jadi father give him pocket money. Ayah memberikan dia ya, kepada mungkin anak yang cowok uang jajan ya.
ayah memberikan dia, karena dianya itu di posisi ketiga atau posisi objek, maka gunakan yang ke dua dari belakang nih yang saya sebutkan tadi, yang di sininya objek ya, di kolom objek. Begitu juga yang lain ya, I buy a nice present for her ya, he write a long letter to us ya, dan lain-lain. Nah, ini contoh berikutnya itu yang menyebutkan possessive ya, possessive adjective sama possessive pronoun ya. Bedanya ya, kalau possessive adjective ya, yang ketiga nih yang tengah-tengah, itu setelahnya kalian ikuti dengan kata benda gitu. Kalau possessive pronoun itu tidak ada kata benda setelahnya, setelah si kata tersebut. Contoh di sini, my bag is heavy ya. Tasku itu berat ya. Maksudnya itu my bag. Jadi setelah kata my ada kata benda yang mengikuti gitu. Berikutnya, your bedroom is big ya. Tempat kamar tidur kamu itu sangat besar ya. I like his blue shirt ya. Jadi saya suka baju biru yang punya dia. Nah, ini juga sama ya. Setelah kata his itu diikuti dengan kata benda. Bendanya itu blue shirt ya. Berikutnya, she meets her mother ya. Dia bertemu dengan ibunya gitu, dan yang lain-lain ya. Itu tadi yang 1 sampai 7 itu mengajarkan mencontohkan ke kita bagaimana cara menggunakan possessive pronoun ya. Possessive adjective ya. Nah, berikutnya di contoh nomor 8 sampai 14 itu ada yang namanya possessive pronoun ya. Yang mana di situ dibilangin he is a friend of mine. Jadi dia itu teman milikku ya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang possessive pronoun itu kurang lebih artinya milikku, milikmu, milik kita, milik mereka, milik dia, dan milik dia. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini juga sama yang nomor 9. This book is yours, right? Ya, buku ini milik kamu kan, gitu. The black pen is his ya. Jadi pena yang warna hitam ini milik dia ya, dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lain itu menyebutkan kepemilikan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu simple present tense ya, atau ya simple present ya. Nah, di sini sebelum kita masuk, kita ketahui dulu buat apa ya. Jadi tenses itu kalau di bahasa Inggris ada lumayan banyak, ada berapa, 16 kah atau 24 saya lupa lagi. Jadi kurang lebih ada banyak ya. Jadi dibagi jadi masa sekarang, masa lalu, dan masa depan ya. Gitu. Nah, di sini kita belajar dulu masalah simple present tense. Simple present tense itu digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya, atau untuk menyebutkan suatu fakta di sini ya. Itu kegunaan simple present tense ya. Atau misalkan kalau misalkan kalian bingung untuk menyebutkan suatu kata yang percakapan sehari-hari gitu, kalian ngobrol sama teman kalian bisa gunakan simple present tense ya kalau misalkan kalian tidak tahu tenses yang lainnya ya. Nah, berikutnya kita masuk ke rumus ya. Nah, untuk subjek ya, kalau misalkan subjeknya itu saya, kamu, kita, mereka, dan jamak itu maksudnya lebih dari satu orang. Misalkan Adi dan Risma gitu ya, itu 2 orang ya. Atau misalkan kelas 1 SMP gitu, itu kan banyak orang ya. Kalian pakainya jamak tadi ya. Jadi rumusnya itu yang positif ya, kalimat positif itu subjek ya, subjek yang di atas itu yang kita tulisin, ditambah verb ya, verb di sini kata kerja ya, tambah objek, ditambah adverb. Jadi mohon dengan sangat jangan kalian setiap ngomong bahasa Inggris atau misalkan mau berbicara bahasa Inggris, jangan di pikiran kalian ing terus ya, karena kalau misalkan kalian lihat di simple present itu kata kerjanya dalam bentuk normal, tidak dalam bentuk ing ya. Berikutnya negative sentence. Negative sentence itu yang kurang lebih artinya tidak ya. Ya, rumusnya itu subjek ya, yang masih tadi di atas, do, not ya, atau misalkan disingkat bisa jadi don't ya, verb, object, dan adverb. Berikutnya itu interrogatif atau kalimat tanya ya. Ada 2 di sini. Pertama itu rumusnya do plus subjek yang ada di atas yang saya tulis I, you, we, they, dan jamak, verb dan object plus adverb ya.
Pertama yang itu, kedua WH question. WH question itu kalau di bahasa Indonesia itu 5W 1H ya. Apa kalau bahasa Indonesia? Pokoknya kalau misalkan mengapa, apa, kenapa, kalau misalkan ada kalian bertanya dengan kata tanya ya. Kata tanya mengapa, kenapa, siapa, di mana, apalagi kapan gitu ya. Itu pakainya yang bagian bawah WH question. Nah, kalau do ya, plus subject plus verb plus object plus adverb itu pertanyaan yang kurang lebih jawabannya itu iya atau tidak ya. Contoh ya, apakah kamu sudah makan ya? Apakah kamu sudah makan? Maka jawabannya pasti oh iya atau tidak gitu kan? Pasti di awalnya. Nah, kalau yang di bagian bawah which question itu contohnya siapa nama kamu ya. Kalau misalkan saya nanya ke kalian siapa nama kamu, nggak mungkin kalian jawabnya oh iya tidak, enggak ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngebuat pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak pakai rumus yang atas. Kalau misalkan pertanyaan yang pakai kata tanya, misalkan siapa, kenapa, di mana, mengapa, dan yang lain-lain, gunakan yang bagian bawah sini. Nah, berikutnya itu untuk subjeknya he, she, it, dan tunggal ya. Rumusnya agak sedikit berbeda. Kalau kalian lihat di sini positifnya itu ada subjek plus verb s or es. Maksudnya apa? Maksudnya kata kerja di sini nanti kalian ujungnya dikasih s atau es ya. Contoh misalkan he reads book ya. He reads book ada s-nya di situ. Yang negative sentence-nya juga sama. Yang kalau misalkan kalian lihat di yang pertama itu do aja. Subject do not gitu ya. Kalau yang ini subject does not ya. Subject does not plus verb plus object plus adverb gitu ya. Interrogatifnya juga kurang lebih hampir sama ya. Hanya saja do-nya ganti pakai does gitu ya. Nah, di sini ada contohnya ya. The sun sets in the west every evening ya. Jadi matahari terbenam di barat setiap sore ya atau maghrib gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat the sun ya, the sun itu matahari. Matahari itu cuma ada satu, artinya dia itu tunggal. Makanya kalian gunakan rumus yang nah di sini yang kedua yang he, she, it ini. Jadi kalau kalian lihat rumusnya subject plus verb s, es plus object plus adverb ya. Di sini subjeknya berarti the sun ya. The sun subject. Verbnya itu set ya, nggak ada s-nya sebenarnya ya. Karena di sini rumusnya untuk subjek he, she, it itu tunggal ya dan tunggal, kata kerjanya ditambah s atau is di belakangnya. Karena di sini ya makanya dari situ di sini setnya ada huruf s-nya. Jadi the sun sets in the west every evening ya. Berikutnya Aldo goes to school by bike every day ya. Jadi Aldo pergi ke sekolah menggunakan sepeda setiap hari ya. Di sini juga sama ya karena subjeknya Aldo itu tunggal satu orang. Makanya kata kerjanya itu dikasih s atau is ya. Nanti kita belajar untuk berikutnya kapan gunain s, kapan gunain is ya. Tapi di sini kurang lebih jadi goes ya. Asal katanya itu dari go. Gitu. Berikutnya the students have an English class every week ya. Di sini ada students. Ada s-nya setelah kata students, artinya itu para pelajar ya, para santriwati. Ya, para santriwati apa namanya itu ada kelas bahasa Inggris setiap minggu ya. Makanya di sini karena dia itu jamak gunakan rumus yang buat IU with day ya. Di situ subject plus verb plus object plus adverb gitu. Ya, di sini contoh yang pertanyaannya ya. Tadi saya bilang kalau misalkan pertanyaan yang jawabannya itu iya atau tidak, maka kalian gunakan ya yang ini ya. Do you clean your room every day ya? Kamu membersihkan ruangan kamu setiap hari? Maka jawabannya yes I do atau no I don't ya. Lihat ke yang depannya. Kalau misalkan depannya do ya makanya jawabannya yes I do gitu ya. Berikutnya, does he have breakfast every morning ya? Yes he does, karena tanyainnya does maka jawabnya juga does juga, yes he does atau no he does not ya. Nah, kalau yang ketiga ini yang tadi saya bilang ya, pertanyaan yang dia ada kata tanyanya gitu. Contohnya di sini di mana dia tinggal ya, where does he live? Maka jawabannya she lives at Flamboyant Street number 18 Depok ya. Ya, dan yang lain-lainnya. Ya, mungkin cukup sekian saja
pelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.